محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال المصنف رحمه الله والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة. Jadi hadhar ini artinya hadhar artinya hurma. Hurma ini artinya keharaman. Jadi mahdzur, arti dari mahdzur sendiri adalah yang diharamkan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum haram. Apa yang maksud hukum haram? Qala al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang ada di dalam kurung ini kata Imam Haramain, perkataan Imam Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Jadi Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini itu gurunya Imam Ghazali loh ya. Jadi gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu diwafatkan tahun 505 Hijriah ya. Berarti beliau itu Imam Haramain ini hidup di abad keempat ya. Iya, hidup di abad keempat. Karena Imam Ghazali sendiri itu wafat di awal abad kelima tahun 505 Hijriah. Di awal abad ke-6 ya, di awal abad ke-6. Wal mahdzuru. Nah, sekarang hukum haram. Apa yang maksud hukum haram? Wal mahdzuru min haitsu wasfuhu bil hadari ay hurma ma yusabu ala tarkihi. Yusabu ala tarkihi. Apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala imtisalan, tapi harus diniatkan imtisal pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting nih, kalimat imtisal yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi dalam matan warokotnya sendiri tidak ada imtisalan. Nah, ini penting karena ini qayyid, batas. Ma yusabu ala tarkihi adalah pekerjaan yang akan mendapatkan pahala apabila ditinggal, tapi disyaratkan harus imtisal. Apa artinya imtisal? Diniatkan lillahi ta'ala, karena memenuhi permintaan atau tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh nih, melihat perempuan yang bukan mahram hukumnya haram. Jadi kalau misalkan ada perempuan lalu dia sengaja, masya Allah, ini takut Allah Subhanahu wa taala, takut pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak melihat perempuan tersebut, maka akan mendapatkan pahala. Tapi misalkan ada perempuan lewat lalu dia tidak melihat perempuan tersebut, kenapa? Karena ada ustadz ya, takut dimarahin ntar ya, maka itu namanya tidak imtisal, tidak karena Allah, maka tidak akan mendapatkan pahala. Jadi yang dimaksud haram itu ketika ditinggalkan akan mendapatkan pahala, dengan catatan harus imtisal terlebih dahulu. Wa yu'aqabu ala fi'lihi ya, wa yu'aqabu ala fi'lihi, apabila dikerjakan akan mendapatkan siksa. Dikerjakan akan mendapatkan siksa. Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Jadi cukup misalkan yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, andai kata zina. Jadi ada 100 orang yang melakukan zina. Apakah 100 orang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Tapi namanya siksa mah harus ada walaupun itu satu orang. Jadi yang 99 orang semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang satu tidak diampuni, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu ay yurida, bisa saja dimaksud adalah wa yatarattabul iqabu ala fi'lihi. Wa yatarattabul iqabu ala fi'lihi, apabila dia melakukannya maka akan mendapatkan siksa. Wa yatarattabul iqabu ala fi'lihi kama abara fi ghairuhu fala yunafil afwa, seperti halnya imam-imam yang lain mengartikan yu'aqabu ala fi'lihi ay yatarattabul iqabu ala fi'lihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsira. Kemudian wal makruhu min haitsu wasfuhu bil karaha. Yang dimaksud dengan makruh atau karoha, apa perbedaan makruh dengan karoha?
Ya, kalau karoha ini sifat, makruh ini pekerjaan. Karoha ini khitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi khitab Allah Subhanahu wa taala yang diarahkan pada kita namanya karoha. Tapi pekerjaan yang bersifat karoha itu namanya makruh. Jadi kan ada arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan berdiri misalkan. Jadi makan berdiri itu semacam dilarang oleh syariat, tapi larangannya tidak jazim, bukan hal yang harus, boleh dilakukan. Namanya larangan yang tidak harus. Jadi seperti makan berdiri, kencing berdiri, itu namanya larangan yang tidak harus diwujudkan. Jadi boleh dilakukan. Ada arahan seperti halnya tersebut. Arahan tersebut atau khitab yang diarahkan pada kita namanya karoha, tapi pekerjaannya namanya makruh. Seperti orang makan berdiri makruh, kencing berdiri makruh. Makanya di sini dikatakan mayusabu ala tarkihi, adalah pekerjaan yang mendapatkan pahala apabila ditinggalkan. Imtisalan, tapi harus imtisal, diniatkan juga. Misalkan dia kencing berdiri, dia tidak kencing berdiri, dia tidak makan berdiri. Kenapa? Takut. Ya, takut sama siapa? Takut ustadz, ya, takut sama ustadz. Takut dikasih sanksi oleh ustadznya, oleh gurunya, sehingga dia tidak makan berdiri, dia makan duduk. Berarti makan duduknya tidak ikhlas, bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka karena tidak murni, tidak akan mendapatkan pahala. Jadi mendapatkan pahala apabila murni. Masya Allah, syukran ya Syekh Abdurrahman. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak akan mendapatkan siksa apabila dia melaksanakannya atau melakukannya. Ada orang kencing berdiri, hukumnya gimana? Makruh. Ada dosa gak? Gak ada dosa. Kenapa? Karena adalah pekerjaan yang makruh.